Selamat datang di part 2 dari Demo Zaribah. Di part 1, kita sudah mencoba untuk membuat sebuah aplikasi CRUD sederhana yang bisa menangani data buku. Oke, jadi kita sudah bisa menambahkan, menghapus gitu, kemudian mengedit data buku yang ada. Aplikasi buku yang kita punya, ini kalau teman-teman perhatikan kemarin, dia sudah punya UI dan punya API endpoint. Mungkin saya coba jalankan sekali lagi ya. Oke, kita bisa checking. Oke, jadi ini UI-nya. Kita kemarin sudah bisa login ya. Dan ini ada beberapa menu yang bisa diakses. Selain itu, kita juga punya API endpoint yang sudah siap untuk di-hit menggunakan Postman atau CURL. Oke, ini spesifikasinya, spesifikasi API-nya. Oke, kita kembali dulu. Oke, nah kali ini kita akan coba untuk memisahkan aplikasi kita menjadi beberapa aplikasi kecil. Jadi monolith kita akan kita pecahkan menjadi microservices. Nah, jadi nanti akan ada bagian dari aplikasi, akan ada aplikasi yang hanya menangani domain buku saja, library. Ada yang menangani log, ada yang menangani out, dan ada yang menangani request dari eksternal, dari user. Oke, secara konseptual, teman-teman bisa bayangkan bahwa aplikasi monolith kita ini seperti seorang prajurit, seorang tentara yang punya banyak peralatan. Oke, mungkin supaya lebih jelas kita bisa coba untuk lihat codingnya. Oke. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada banyak percabangan ya. Oke. Jadi jika log modul diaktifkan, maka ini akan jalan. Nah, kalau semuanya aktif, maka bisa teman-teman bayangkan ini seperti satu prajurit dengan banyak persenjataan dan perlengkapan. Semua fiturnya aktif. Nah, ini biasanya cukup baik dan cukup mudah di-maintain ya. Jadi kayak satu orang dengan banyak peralatan gitu. Ini mudah di-maintain, mudah di-deploy. Nah, tapi biasanya dia kurang scalable. Jadi kalau misalnya katakan saja dia nggak available gitu ya, maka semuanya tidak bisa diakses. Nah, cara yang lebih baik adalah kalau kita butuh misi yang lebih besar ya, maka daripada kita mengandalkan satu tentara, lebih baik kita punya sekelompok tentara gitu ya, beberapa orang masing-masing dengan spesifikasi dan peralatan yang berbeda. Jadi kalau di sini tadi mungkin ada yang log modulnya enable, lainnya mati, atau mungkin ada yang library modulnya enable, lainnya mati, dan seterusnya. Nah, di dalam library modul kita juga bisa lihat ini ada API handler, UI handler, event handler, dan RPC handler. Masing-masing kita bisa aktifkan atau nonaktifkan gitu ya. Oke. Nah, ini kita nanti bisa aktifkan menggunakan feature flag ya. Jadi pakai environment variable, kalau misalnya kita atur 1 dia aktif, kalau kita atur 0 dia nonaktif. Jadi tidak perlu mengubah kode programnya, cukup mengubah environment variable-nya saja. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ya, kita bisa coba langkah pertama dulu. Kita akan butuh beberapa dependensi. Ada message bus, database, 3 database, dan 1 message bus. Oke, kita akan coba untuk bikin itu. Nah, ini saya sudah mempersiapkan satu script sederhana. Oke, seperti ini. Ini adalah perintah untuk menambahkan MySQL, kemudian kita bisa tambahkan, kita bisa atur config-nya, dan seterusnya ya. Nah, saya akan coba jalankan dengan
lebih pelan di sini ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan fasilitas interaktif ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lupa perintahnya, tinggal ketikkan ini saja, nanti dia akan kasih pilihan task yang ada. Jadi misalnya saya mau add MySQL, bisa. Oke ya, nanti teman-teman akan ditanya mau run atau explain. Kalau run nanti dia akan kasih inputan-inputan yang teman-teman bisa pilih. Atau teman-teman seperti kemarin kita bisa pakai modus interaktif pakai main i. Nah, gitu. Oke. Nah, kali ini kita coba jalankan satu dulu ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat perintah ini akan membuatkan sebuah directory namanya outdb. Nah, ini sebenarnya adalah Docker file ya. Oke. Karena MySQL pada dasarnya dia jalan di port 3306, kita ingin belokkan itu ke port 3307 di host. Ingat, tadi kita punya 3 database. Ya, kita punya 3 database, kita ingin mereka jalan di port yang berbeda di hostnya. Jadi nggak bentrok satu sama lain. Jadi kita kasih di hostnya 3307, 3308, dan 3309. Masing-masing untuk out, lib, dan log. Oke, selesai. Oke, jadi selain dia bikin outdb ini, teman-teman juga bisa lihat ada tambahan. Oke, ada tambahan task di sini ya. Ada satu task untuk menjalankan untuk memulai outdb, start outdb ya. Oke. Nah, ini sebenarnya dia akan jalanin task lain, outdb container. Dia tergantung pada task lain, outdb container, start outdb container, ini dia. Yang mana dia punya konfigurasi. Ini, salah satu konfigurasi adalah outdb container yang ada di sini. Oke. Nah, teman-teman bisa lakukan perubahan seperlunya ya. Misalnya, oh saya pengen ini karena mungkin menjalankannya lama, oh ini saya kasih misalnya shift 10. Ini tinggal diedit aja. Gitu. Atau teman-teman bisa juga menggunakan komen seperti ini. Oke ya, nanti dia akan berubah menjadi 10. Nah, perintah ini mengatakan bahwa saya ingin mengubah task outdb container supaya konfigurasi after check-nya itu menjadi slip 10, bukan lagi slip 5. Oke, ya, dia sudah berubah menjadi slip 10. Oke, kita jalankan sisanya. Oke ya, dia akan bikin beberapa folder lain. Jadi selain outdb, nanti ada libdb, oke, ada logdb, dan ada satu lagi RabbitMQ. Oke ya, 3 database dan 1 message bus. 3 database dan 1 message bus. Oke, sudah selesai tampaknya. Kita bisa cek di sini secara otomatis. Si Zaruba akan menambahkan ketiga task baru tadi, keempat task baru tadi ke dalam sebagai dependensi dari task start. Jadi nanti kalau teman-teman jalankan start, dia akan jalankan 4 hal, gitu ya. Oke. Nah, oke, ini sudah selesai. Jadi kita sudah coba untuk tambahkan MySQL dan RabbitMQ. Langkah berikutnya adalah kita ingin split aplikasinya menjadi microservice. Nah, kodenya tidak berubah. Jadi kita tidak perlu menambahkan kode baru. Kita tetap pakai kode yang lama. Ini sudah cukup. Tapi kita akan menambahkan runner yang baru. Jadi fast app ini akan kita jalankan dengan menggunakan cara yang berbeda. Jadi kita akan masing-masing kita akan aktifkan modul yang berbeda ya, fitur yang berbeda. Oke. Ya, nanti akan kita bahas, tapi kali ini kita langsung jalankan saja. Oke. Ini perintahnya. Oke ya. Saya bisa langsung jalankan ini di sini. Jalankan perintahnya di sini.
demo 2 speed microservices. Oke. Nah, itu dia skip, dia tidak bikin fast app-nya karena sudah ada. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat lagi. Oke, ini sudah nambah ya gateway app. Pada perintah yang pertama ini, saya ngomong bahwa saya ingin punya fast app, punya runner untuk menjalankan program yang ada di fast app. Tapi saya akan beri alias gateway app. Jadi dia bisa nambahkan ini gateway app. Nah, ada beberapa environment yang saya ingin ubah. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di runnernya, ini ada definisi environment. Oke ya. Nah, saya ingin untuk gateway app, HTTP portnya kita set 3001. Kemudian ya kita tidak butuh handler untuk RPC dan event. Karena kalau kita perhatikan, dia tidak akan terima event atau tidak akan terima RPC. Dia cuma akan meneruskan. Dan dia butuh punya handler untuk HTTP request. Jadi kita akan aktifkan route dan API-nya. Oke ya. Oke. Satu lagi. Nanti ada bagian front end-nya ya. Front end-nya ini akan butuhkan endpoint dari back end-nya. Jadi kita set ini localhost 3001. Oke ya. Nah, kemudian untuk gateway-nya, untuk prepare gateway-nya. Nah, ini kita pakai prepare fast app aja. Jadi kita set dependensi dari prepare gateway menjadi prepare fast app. Oke. Mungkin kita bisa lihat sedikit di bagian YAML. Oke. Ini ada prepare gateway app. Oke. Kita ingin dependensinya ke prepare fast app. Sementara kita ingin untuk prepare gateway app sendiri, itu dia nggak usah melakukan apa-apa. Jadi perintah start-nya kita kasih echo dan, sekedar menuliskan kata dan. Jadi prepare gateway app, kemudian di sini ada config prepare gateway. Nah, ini kita bikin supaya dia cuman tulis echo dan. Oke ya, jadi seperti itu. Kemudian kita akan tambahkan start RabbitMQ sebagai dependensi dari start gateway app dan start RabbitMQ container sebagai dependensi dari start gateway app container. Nah, teman-teman sebenarnya tidak harus menjalankan ini. Teman-teman bisa langsung edit dari sini ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi di sini start gateway tadi ya, ini start gateway app. Nah, ini dependensinya adalah start RabbitMQ. Oke ya. Jadi kita start tambah ke dependensinya. Teman-teman tidak perlu khawatir. Ini semua scriptnya. Oke ya. Ini ada di repository amalgam ya. Nah, di sini ada satu bagian namanya init.sh. Nah, ini perintahnya ada di sini atau komentar-komentarnya. Mereka ngapain di setiap bagian. Dan ini tinggal dijalankan saja. Oke. Ya, ini tampaknya juga udah selesai. Nah, ada satu lagi yang ini untuk mempermudah. Jadi saya buat satu task namanya start microservices, sehingga teman-teman kalau perhatikan di sini ada start microservices. Oke, ini ya urutan baru, yang mana dependensinya adalah start gateway, out, lib, dan log. Oke, jadi nanti kita bisa jalankan dengan perintah ini, start microservices, maka semuanya akan running. Nah, oke, kita mungkin bisa coba clear dulu. Saya rubah, please start microservices.
Oke, dia sudah jalanin container RabbitMQ, logdb. Oke, outdb, libdb. Oke ya, butuh waktu beberapa lama supaya dia bisa benar-benar start. Oke, ini start gateway app-nya jalan duluan. Nah, karena tadi kita definisikan bahwa start gateway app itu hanya tergantung pada RabbitMQ. Nah, ini. Sementara untuk yang lain, yang out misalnya, dia tergantung pada RabbitMQ dan database-nya. Gitu. Jadi mereka startnya lebih lambat. Oke, tapi mereka semua sudah start. Oke ya. Nah, jadi ini langsung jalanin banyak aplikasi pada saat yang sama. Oke, beberapa aplikasi seperti RabbitMQ dan database itu bentuknya kontainer. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa kontainer ya. RabbitMQ, libdb, outdb, dan logdb. Oke, kita coba akses localhost 3001. Oke, ya, ini kirim message ke sini ya. Kemudian saya coba untuk login. Nah, teman-teman perhatikan nanti alur login itu berarti dari FE dan BE-nya, dari gateway, dia akan lempar ke sini. Kemudian akan balik lagi. Nah, baru dia tentukan akan kasih token gitu ya. Oke, saya akan coba login. Oke. Oke. Nah, kita bisa perhatikan lognya ya. Jadi ini dari gateway, ini ada message bolak balik ya, dari out app ke gateway app. Dan mereka berkirim message menggunakan protokol RPC, Remote Procedure Call, gitu, melalui message bus, melalui RabbitMQ. Oke, seperti itu. Nah, kegunaan dari RabbitMQ ini berarti antara setiap service ini, mereka tidak perlu mengenali alamat satu sama lain. Cukup terpusat di sini. Oke, seperti itu. Oke, ini kita sudah sampai di sini. Kita sudah bisa nge-split aplikasinya sebagai microservices. Oke, langkah yang bagus, kita sudah bisa nge-run juga. Dan seperti biasa, kita bisa stop ini. Oke, dan kita running sebagai container. Oke. Start microservices containers. Oke. Nah, ini nanti akan ada tambahan ya. Jadi selain RabbitMQ, libdb, outdb, logdb, nanti akan ada kontainer-kontainer yang lain. Oke, dia akan lakukan migrasi dulu. Oke, ini kontainer sudah mulai start. Kita coba checking. Ya, nambah ya. Jadi ada lib app, log app, out app, dan seterusnya. Jadi ini semuanya running sebagai kontainer. Kita kembali lagi ke sini. Ini activities-nya. Oke. Ya. Kemudian kita bisa cek di bagian library. Oke ya. Kita bisa coba untuk tambahkan Doraemon. Autornya Fujiko. Striker from the Future. Save. Nah, kali ini, yang jalan bukan lagi ya service out-nya untuk menentukan otorisasi ya, tapi dia akan berkomunikasi dengan service library. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada start lib app container ya, lib app container yang jalan. Jadi ini sudah microservices ya, sudah microservices, tapi dia jalannya satu-satu. Oke, sampai sini kita matikan dulu. Garuba, please stop container. Oke, dia akan bunuh semua kontainernya. Oke, kita bisa lihat di atas dia mati ya kontainernya. Oke, kita bisa cek lagi.
Oke, masih belum sebenarnya mati, RabbitMQ-nya masih hidup. Ya, kita bisa cek lagi. Sekarang sudah tidak ada kontainer lagi. Oke, jadi kita sudah punya, sudah bisa menjalani aplikasi yang sama, sebuah aplikasi monolith. Kita sudah bisa pecah menjadi microservices. Oke ya, konsepnya tadi kita sebut modular monolith ya, microservices ready monolith, sebuah monolith yang bisa kita pecah menjadi microservices. Oke, sampai sini berarti kita sudah lengkapin checklist kita. Nah, terakhir kita akan coba untuk deploy di Kubernetes. Nah, Kubernetes ini adalah sebuah tool yang luar biasa ya teman-teman. Jadi dia bisa melakukan scale up atau scale down secara otomatis. Dan dia bisa ngatur berapa banyak aplikasi, berapa banyak instan aplikasi yang bakal jalan. Jadi kita bisa misalnya kita ngomong, oh aplikasi ini replikanya 3, seperti itu. Replika setnya 3. Oke ya. Untuk belajar tentang Kubernetes, teman-teman bisa baca langsung dari dokumentasinya Kubernetes. Nah, kita tidak akan masuk ke sana terlalu dalam. Oke, tapi Kubernetes ini merupakan salah satu standar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti pengen pakai bare metal atau misalnya menggunakan AWS atau Google, mereka ada layanan untuk Kubernetes, gitu. Jadi cukup bagus untuk dipelajari. Oke, saya akan coba tunjukkan salah satu cara yang paling mudah untuk ngerunning Kubernetes di komputer lokal. Oke ya, ada banyak cara, teman-teman bisa install Minikube atau kita bisa pakai Docker Desktop. Nah, Docker Desktop ini yang paling mudah dan menurut saya cukup user friendly. Oke. Nah, untuk mengaktifkannya teman-teman tinggal klik yang ini, kemudian enable Kubernetes. Ya, maka teman-teman akan sudah punya satu cluster Kubernetes. Oke. Kemudian kita bisa atur menggunakan kubectl ya. Jadi kubectl config get context. Nah ini, oke ya, saya punya satu ini Docker Desktop ya. Oke, jadi secara kasar kita sudah punya satu Kubernetes cluster di sini ya, di komputer lokal ini. Nah, langkah berikutnya kita perlu membuat deployment. Oke, jadi kalau kita tadi sudah coba untuk jalankan ini di lokal, ini cukup berguna kalau kita pengen cek apakah setelah dipecah menjadi microservices, aplikasi kita masih tetap jalan, cuman kita pengen tesnya di lokal aja. Maka berikutnya kita bisa coba untuk bikin deployment. Nah, di sini nanti kita akan pakai dua teknologi, satunya Helm, satunya Pulumi. Oke ya. Tapi kita bisa skip itu, nanti akan ada bagian khusus di mana kita akan bahas tentang teknologi-teknologi yang dipakai di sini. Tapi sekarang kita skip dulu. Oke, kita langsung aja jalankan yang ini. Oke, saya akan jalankan demo 3 create deployment. Oke. Demo 3 create deployment. Oke. Nah, ini nanti dia akan ciptakan beberapa folder. Oke ya. Jadi akan ada ODB deployment, yang mana di dalamnya ini sebenarnya adalah satu Helm chart. Kemudian ada satu program pakai Pulumi. Jadi tujuan dari penggunaan Pulumi adalah supaya teman-teman bisa mengubah konfigurasinya menggunakan bahasa programnya yang teman-teman sukai. Dalam hal ini saya pakai Python. Oke ya, bisa lupa pakai Python. Oke, jadi nanti dia bisa looping, bisa melakukan apapun gitu ya. Oke, ini chartnya, Helm chart. Oke, ini ada values yang bisa diotak-atik. Jadi daripada kita mendefinisikan replika set, deployment, pod, services gitu ya. Nah, kita bisa atur menggunakan satu konfigurasi sederhana. Gitu. Oke. Di sini oke. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat ada penambahan-penambahannya di deployment-nya. Oke.
di deployment ini, sama seperti sebelumnya, kita akan set feature flag-nya ya. Jadi untuk gateway, itu kita matikan RPC dan event handler-nya. Semua modul kita aktifkan. Untuk out, nah ini kita matikan UI dan API-nya. Modul library dan modul log kita matikan. Karena ini nanti cuma ngelayanin authentication saja. Demikian seterusnya. Oke, setelah selesai kita jalankan synchronize environment, sync-app. Nah, nanti dia akan isi environment file yang ada di sini. Requirement main py. Oh, ini kayaknya belum diisi. Ya, pada dasarnya nanti dia akan coba untuk tambahkan environment yang dibutuhkan. Oh, sorry, yang ini. Oke. Nah, ini configuration. Jadi dia akan catat environment-nya dalam bentuk JSON. Oke. Ya. Oke. Ini kita sudah selesai sepertinya. Kemudian dia akan build image. Jadi nanti akan ada beberapa image yang akan dibikin. Kemudian dia nge-prepare deployment-nya. Ya, ini sebenarnya cuma install Pulumi aja di masing-masing folder gitu. Jadi nanti akan ada virtual environment sendiri. Oke, kita bisa lihat ini sudah selesai. Oke, kita bisa coba untuk checking ya. Saya akan bersihkan layarnya dulu. kubectl get pods. Oke ya. Pods adalah satuan terang kecil ya di Kubernetes ya. Jadi dalam satu pod nanti akan ada beberapa container. Oke. Nah, ini masih kosong, belum ada isinya gitu. Kalau teman-teman ingin pakai UI-nya, teman-teman bisa download satu aplikasi namanya Lens. Oke, nama aplikasinya Lens. Nah, terus bisa klik di sini. Nah, ini kalau misalnya nggak hafal perintah yang ada di sini, bisa lihat-lihat dari sini. Jadi kalau misalnya mau lihat pod, ya tinggal gini aja. Oke ya, masih kosong. Di sini tidak ada pod. Kita bisa pakai ini juga, tergantung teman-teman suka yang mana. Nah, kita akan coba untuk deploy. Garuba p deploy. Oke. Oke, dia akan nge-prepare deployment-nya. Dia mulai mendeploy ya. Oke. Dan kita bisa lihat secara perlahan, ini bakal nambah ya. Nah, ini sudah ada. Ya, dia mulai nyala satu-satu. Ini Kubernetes nih. Oke, jadi yang tadinya kita running di lokal, ini sudah bisa pakai Kubernetes. Oke ya. Nah, ini ada replika setnya, masing-masing masih satu ya. Tapi teman-teman bisa ubah. Kemudian di sini ada services. Oke ya. Nah, teman-teman bisa lihat nanti di sini ada satu yang saya pakai load balancer. Oke, si gateway app. Karena yang lainnya tidak perlu diakses dari luar. Walaupun teman-teman nanti bisa pakai kubectl port forward ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen forward satu satu service keluar ke komputer teman-teman, nah ini bisa pakai port forwarding. Nanti dia akan lakukan tunneling. Tapi kita tidak akan lakukan itu sekarang. Oke, kita cek dulu kubectl get pods. Oke ya, ada beberapa yang ke restart. Oke, ini expected. Dan biasanya service-service yang jalan di aplikasi yang ada di Kubernetes ini sifatnya stateless ya. Gitu, jadi cukup aman. Untuk database, ya kita bisa pakai stateful set. Tapi helmnya sebenarnya pakai stateful set ya. Atau kalau mau lebih aman pakai VM. Tapi di sini kita pakai stateful set aja. Oke. kubectl get pods. Oke. Sudah running semua ya. Oke. Kita juga bisa lihat di sini. Busnya udah hijau.
Iya, sudah hijau ya. Nah, ini dia sudah jalan. Nah, untuk deployment ini dia tidak jalan di host ya. Jadi dia di dalam Kubernetes clusternya jalannya. Jadi ini langsung berhenti. Tapi teman-teman bisa akses seperti ini. Oke, login. Oke, root. Oke, oke. Nah, sedikit lebih lambat. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini, teman-teman bisa remote satu-satu ya. Oke, kita bisa lihat tadi kita ada di gateway. Oke, kita bisa lihat lognya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini benar-benar udah jalan. Nah, nanti dari sini akan diberikan ke RabbitMQ, kemudian yang menerima, kalau kita login ya, maka kita pakai out app ya. Oke. Nah, ini. Jadi dia terima, kemudian dia balas Rabbit Sender-nya. Oke. Kita bisa coba tambah-tambahkan sesuatu di sini. Buku. Oke. Nah, kali ini saya akan tambahkan P-mem. Oke, Fujio. Ini superhero system by alien. Oke. Nah, seperti sebelumnya, ini fungsionalitasnya persis sama. Oke, sorry, lock bisa activity. Nah ini, oke. Jadi yang menarik di sini, dengan teman-teman punya satu aplikasi yang bisa dideploy secara monolit dan sebagai microservices adalah kalau di lokal, teman-teman bisa jalankan ini dengan resource yang sangat kecil. Karena dia cuma aplikasi monolit biasa. Tapi teman-teman bisa punya keyakinan bahwa aplikasi teman-teman monolit tadi itu siap untuk dideploy di Kubernetes. Oke, jadi sekian untuk demo part 2 kita. Kita akan lanjutkan pada teknologi-teknologi yang ada di dalam sini, termasuk konsep pemrograman untuk ngebikin ini possible gitu ya. Jadi ada beberapa teknik yang kita pakai di sini, ada beberapa desain pattern yang kita pakai di sini. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih sudah mengikuti sejauh ini. Sampai jumpa.